Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas mulia di seluruh Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Ari Rahmawan, founder Cerdas Mulia Institute. Dan kali ini dalam online course kita, saya akan membahas tentang pertanyaan yang seringkali diajukan oleh terutama pengunjung blog saya di arirahmawan.net dan juga di berbagai macam seminar public speaking yang saya bawakan. Pertanyaannya sebenarnya klasik dan hampir ditanyakan oleh setiap orang terkait dengan public speaking atau berbicara di depan umum. Pertanyaan yang paling sering, satu yang paling sering saya berulang kali saya dapatkan adalah, Kak, bagaimana sih caranya agar ketika kita berbicara di depan umum, kita itu tidak merasa gugup? Kita tenang, atau kita dapat mengatasi rasa gugup kita ketika kita berbicara di depan umum. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita ketika kita berlatih secara praktis, kita bisa mengurangi rasa gugup kita ketika kita berbicara di depan umum. Dan inilah topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah cara praktis mengatasi gugup saat Anda berbicara di depan umum. Dan ketika kamu misalkan lihat ya di depan sini, sekitar 10 menit ke depan, kita akan membahas tentang 3 prinsip yang paling penting kalau misalkan kita ingin berbicara di depan publik. Dan oleh karena itu hari ini kita insya Allah akan membahas 3 hal itu. Ya, teman-teman bisa sudah melihat nih, ada 1, 2, dan 3. Dan kalau dilihat juga nih mungkin agak ada sedikit yang kelihatan miring gitu ya. Ini memang sengaja sebenarnya kita membuatnya agak miring karena salah satu tim saya ini adalah seorang seniman ya. Jadi dia tidak ingin yang biasa-biasa aja, kalau biasanya kan lurus nih. Nah kalau ini kita bikin agak miring gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan coba satu persatu bahas nih. Hari ini apa saja sih yang akan kita bisa praktikan untuk berlatih ketika kita berbicara di depan umum, kita bisa mengurangi rasa gugup kita. Yang pertama, untuk mengurangi rasa gugup kita ketika kita berbicara di depan umum adalah meningkatkan yang dinamakan persiapan. Jadi apa sih yang paling penting atau paling utama ketika kamu nih mungkin pertama kalinya berbicara di depan umum? Apa yang harus disiapkan agar kita tidak gugup? Yang paling penting, paling mendasar, apalagi ketika kamu pertama kali berbicara di depan umum adalah meningkatkan persiapan kamu sebelum kamu tampil ke depan umum. Nah, Kak, persiapan apa yang harus saya sampaikan? Persiapan apa yang harus saya siapkan untuk ditingkatkan agar saya tidak gugup di depan umum? Nah, ini ada beberapa persiapan yang sekiranya minimal harus kamu persiapkan agar nantinya ketika kamu tampil di depan umum itu bisa lebih baik lagi. Persiapan yang pertama adalah kamu harus tahu siapa audiens yang akan menjadi orang yang mendengarkan ketika kamu berbicara di depan publik. Ketika kamu tahu audiensnya, misalkan berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan, pendidikannya, tingkat pendidikannya sudah sejauh apa, terus kemudian mereka sudah memahami materi yang akan kamu sampaikan itu sejauh mana, sebagainya. Dengan mengetahui audiens kamu sampaikan nanti materinya, kamu menjadi tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan mereka. Dengan semakin kamu siap dan semakin kamu tahu audiens kamu, maka kamu akan semakin siap untuk bisa tampil di depan umum. Dan yang kedua, setelah kamu mengetahui audiens kamu, maka yang kedua yang harus kamu siapkan adalah kamu harus benar-benar mempersiapkan materi. Nah, materi ini ketika kamu ingin tampil berbicara di depan umum, maka kamu harus memastikan bahwa kamu benar-benar paham tentang materi yang kamu siapkan. Oleh karena itu, ketika kamu memiliki kesempatan untuk berbicara di depan umum, pastikan kamu sudah betul-betul mempelajari materi yang kamu sampaikan. Bahkan sampai ke tingkat yang paling detail. Semakin kamu memahami apa yang kamu sampaikan, maka akan semakin percaya diri kamu untuk menyampaikan materi tersebut. Dan sebaliknya, jika kamu kurang siap dengan materinya, jika kamu tidak paham dengan materinya, kamu menyampaikan sebuah materi, kamu sendiri ragu akan kebenaran materi tersebut atau pemahaman materi tersebut, bisa dipastikan kamu akan semakin gugup ketika berbicara di depan panggung. Dan selanjutnya, apalagi sih persiapan yang harus saya siapkan ketika misalnya nanti saya ingin berbicara di depan umum? Yang ketiga, yang harus disiapkan adalah penampilan.
Penampilan di sini maksudnya adalah sarana dan prasarana yang nantinya akan kamu gunakan ketika kamu berbicara di depan publik. Misalnya, dari segi pakaian, kamu harus betul-betul memperhatikan pakaian yang kamu akan pakai nantinya. Misalnya, apakah pakai jas, apakah pakai batik, apakah pakai baju-baju santai, semi formal, dan sebagainya. Yang kedua juga, ketika kamu ingin berbicara di depan umum, pastikan kamu ngecek berbagai persiapannya, seperti misalkan laptop, terus kemudian apakah LCD-nya menyala, terus kemudian apakah slide yang kamu buat sudah bisa ditampilkan dengan baik di komputer kamu, dan apakah sudah terkoneksi dengan baik dengan LCD-nya. Siapkan juga pointer. Apabila kamu misalkan ingin presentasi dan ingin mengganti slide tanpa operator, kamu juga perlu memiliki pointer presentasi untuk membantu kamu berpindah dari satu slide dengan yang lainnya. Dan hal lain yang perlu kamu perhatikan adalah persiapan terkait dengan sound, yaitu apakah mic-nya bisa berjalan dengan baik, apakah suara yang diproduksi itu bisa terdengar oleh audiens seluruhnya, dan lain sebagainya. Termasuk juga bentuk tempatnya, apakah pakai letter U, apakah pakai bentuknya kelas, dan lain sebagainya. Dengan semakin kamu memperhatikan persiapan ini, maka kamu akan semakin siap, dan kamu akan semakin dapat mengurangi rasa gugup. Pertama. Oke, setelah tadi yang pertama adalah meningkatkan persiapan, maka yang kedua yaitu adalah memberdayakan titik-titik. Ada yang bisa tebak? Memberdayakan pikiran positif. Memberdayakan pikiran yang positif. Sahabat semuanya, ketika misalkan kita bertanya sebenarnya ke dalam diri kita sendiri, apa sih yang paling banyak sebenarnya membuat orang itu merasa canggung, merasa gugup ketika dia berbicara di depan umum? Ternyata hampir separuh dari orang-orang yang dia mengalami gugup itu karena disebabkan oleh pikiran mereka sendiri. Pikiran yang ada dalam diri mereka itu selalu mensimulasikan, memvisualisasikan bagaimana jika mereka nanti gagal berbicara di depan umum. Bagaimana jika nanti materi yang saya sampaikan itu tidak dipahami oleh peserta? Bagaimana jika nanti peserta menertawakan saya ketika saya berbicara di depan umum? Jadi seringkali rasa gugup kita itu disebabkan karena pikiran-pikiran kita yang padahal itu belum terjadi, atau padahal itu belum menjadi kenyataan gitu. Jadi memang seringkali perasaan kita itu disebabkan karena memang pikiran kita yang berkata kepada kita bahwa kayaknya nanti ketika lo tampil, orang bakal ngetawain lo deh. Lo nanti ketika tampil bakal memalukan deh. Lo ketika tampil nanti bakal banyak gelagapan atau gagap dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali kegugupan kita itu disebabkan karena pikiran kita yang berkata kepada diri kita dan kita percaya dengan pikiran tersebut. Nah sahabat semuanya, oleh karena itu, tips yang kedua kali ini, ketika tadi kita percaya bahwa kita, misalnya kita biasanya percaya dengan pikiran negatif kita, maka kita melakukan switching, atau kita melakukan pergantian dalam pikiran kita dari yang tadinya negatif menjadi positif. Salah satu hal yang paling mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau jika kamu ingin berbicara di depan umum, yaitu adalah dengan melakukan yang dinamakan visualisasi atau membayangkan. Jadi sebelum nanti kamu tampil di depan umum, sebelum kamu nanti maju ke depan panggung, maka sisihkanlah waktu sekitar 3-5 menit untuk kamu memejamkan mata, kemudian berpikir yang positif dan membayangkan bahwa walaupun sebelum kamu maju, membayangkan bahwa apa yang akan kamu sampaikan itu ternyata berdampak. Apa yang akan kamu sampaikan itu ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa bagi banyak orang. Dan bahkan ketika kamu selesai menyampaikan materi itu, orang-orang itu sampai standing ovation atau berdiri, tepuk tangan itu sampai berdiri karena saking terkesima dengan apa yang kamu sampaikan. Maka kamu akan sangat-sangat merasa tenang ketika kamu bisa memvisualisasikan itu. Namun biasanya visualisasi ini atau memperdayakan pikiran positif ini bisa kamu lakukan setelah yang nomor 1 ini kamu lakukan. Jadi ketika kita misalnya berusaha untuk membayangkan pikiran yang positif, namun ternyata kita memang belum mempersiapkan persiapan kita dengan baik, belum meningkatkan persiapan kita dengan baik, maka apa yang kita pikirkan ini akan kita lawan dalam diri kita sendiri, bahwa kita sudah membayangkan yang positif, namun ternyata dalam diri kita tidak percaya, karena memang kita belum mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Jadi sebelum kita
memberdayakan pikiran positif kita ini, kita harus meningkatkan persiapan kita dulu. Jadi pastikan sebelum maju, kita sudah mengenal audiensnya, sudah mempersiapkan materinya, dan juga kita sudah mempersiapkan dengan baik penampilan fisik kita, dan sarana dan prasarananya juga. Kemudian baru beberapa menit sebelum tampil, atau bahkan sehari atau 2 hari sebelum tampil, kita coba untuk memvisualisasikan bahwa, wah nanti ketika saya membawakan ini, saya membayangkan audiens itu terkesima, saya membayangkan audiens itu sangat antusias, saya membayangkan diri saya itu bisa menguasai audiens. Jadi kita hanya switching, yang tadinya itu pikirannya negatif, kita ganti dengan pikiran yang positif. Dan yang ketiga, yang terakhir, 1 sudah meningkatkan persiapan, 2 sudah memberdayakan pikiran positif, dan yang ketiga, apa kira-kira yang bisa sahabat tebak? Silakan. Ketika misalnya sudah nih, yang 1, yang kedua, dan kita masuk ke yang ketiga, ketika yang 2 ini kita sudah melakukannya, maka hal yang perlu kamu lakukan untuk semakin memperkecil rasa gugup kamu ketika berbicara di depan umum, yaitu adalah memperbanyak jam terbang atau pengalaman. Yang ketiga adalah memperbanyak jam terbang atau pengalaman ketika kamu berbicara di depan umum. Jadi pastikan ketika kamu sudah 1, 2, kamu sudah untuk pertama kalinya berbicara di depan umum, jangan berhenti. Terus cari kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang bisa menambah jam terbang atau pengalaman kamu untuk berbicara di depan umum. Kamu sudah bisa menguasai yang 2 ini. Maka yang selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah terus memperbanyak untuk bisa berbicara di depan umum. Misalnya, ketika kamu misalkan mendapatkan tugas kelompok yang hasil akhirnya itu harus dipresentasikan di depan guru atau dosen. Dimana ketika teman-teman grup kamu yang lainnya tidak mau presentasi, maka ambillah kesempatan itu sebagai bentuk latihan untuk memperbanyak jam terbang kamu berlatih berbicara di depan umum. Saya menyarankan setiap tahunnya kamu menabung jam terbang itu sebanyak 50 jam per tahun. Jadi saya sarankan kamu untuk bisa mereduksi rasa gugup itu, kamu berlatih dan mencari peluang untuk berbicara di depan umum, dan kamu hitung ya, jadi setiap tahun itu kamu sudah berbicara di depan umum itu sebanyak berapa lama. Jadi misalnya ketika kamu mendapat kesempatan untuk presentasi atau berbicara di depan umum, misalnya 1 sesinya itu sekitar 30 menit. Berarti di tahun itu kamu sudah menabung untuk berbicara di depan umum selama 30 menit. Dan semakin tinggi jam terbang ini, maka akan semakin membuat kamu itu terbiasa dan semakin percaya diri untuk terus berbicara di depan umum. Jadi karena jam terbangnya juga semakin tinggi, kamu juga akan semakin merasakan bahwa berbicara di depan umum itu sudah biasa buat saya. Sehingga nantinya rasa gugup itu, rasa deg-degan itu akan berkurang dengan sendirinya. Dan itulah 3 hal yang bisa kamu terapkan langsung di kehidupan kamu ketika mendapatkan kesempatan berbicara di depan umum, untuk langsung kamu praktikkan dalam rangka mengurangi rasa gugup kamu saat berbicara di depan umum. Jadi kita ulang sekali lagi ya. Coba yang pertama, cara pertama untuk agar kita bisa mengurangi rasa gugup saat berbicara di depan umum adalah meningkatkan persiapan kita. Jadi pastikan kamu sudah meningkatkan persiapan kamu, baik itu persiapan kamu kenal audiensnya, kemudian materinya, dan yang ketiga adalah penampilan serta sarana dan prasarana yang akan kamu gunakan dalam bicara di depan umum. Yang kedua, yang bisa kamu lakukan selanjutnya adalah memberdayakan pikiran positif untuk mengganti pikiran negatif agar kamu semakin percaya diri sebelum kamu maju ke depan panggung. Salah satu yang bisa kamu lakukan adalah dengan teknik visualisasi atau dengan teknik membayangkan di dalam pikiran kamu suatu hal yang positif sehingga kamu percaya bahwa hal positif itu akan terjadi dan akhirnya kamu bisa memberikan yang terbaik saat berbicara di depan umum. Dan yang ketiga adalah memperbanyak jam terbang atau pengalaman berbicara di depan umum. Minimal 50 jam per tahun. Oke, sahabat cerdas mulia, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menjadikan kamu seorang pembicara yang lebih berdampak lagi dari sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan online course kali ini. Dan apabila kamu ada pertanyaan, silakan kamu tinggalkan komentar di bawah artikel atau di bawah kotak komentar di YouTube.
Kau bisa bertanya di sana yang nantinya akan saya review satu persatu dan coba akan saya jawab sebaik mungkin. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk membuat hidup kamu lebih bahagia, berprestasi dan berdampak. Saya Ade Rahmawan, salam cerdas mulia.